masuk ke dalam agama Islam, kemudian bagaimana peran beliau dalam setiap kehidupan Rasulullah, karena di antara sahabat Nabi yang paling dekat dan paling mengetahui tentang karakter Nabi, tentang sejarah dan perjalanan hidup Rasulullah, salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikarenakan beliau ini hidup satu rumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sekali kebijaksanaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diserap dan menjadi karakter daripada Ali bin Abi Thalib. Dan ini diakui oleh baginda Nabi dalam satu hadis yang bunyinya adalah ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintu gerbang daripada kota tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah. Bahkan pada saat Rasulullah di salah satu perang besar, yaitu perang Tabuk, di mana Rasulullah memutuskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak diikutkan dalam peperangan tersebut, diperintahkan untuk menjaga keluarga dan kaum muslimin yang ada atau tinggal di kota Madinah. Saat itu Ali bin Abi Thalib berulang kali mencoba membujuk Rasulullah untuk membatalkan keputusannya dan memperbolehkan Ali untuk ikut dalam perang Tabuk tersebut. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ali, tidak ridhokah engkau di mana posisimu sama seperti Harun di posisi Musa. Pada saat Nabi Musa alaihissalam akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di Jabal Tur, pada saat itu Nabi Harun diperintahkan untuk menjaga Bani Israel. Nah, kata Rasulullah, posisimu wahai Ali sama seperti Harun, sama-sama penting. Meskipun kau tidak ikut dalam peperangan, tapi kau memiliki peran yang lain yang sama pentingnya dengan mereka yang ikut dalam peperangan tersebut. Dan ini menunjukkan kedekatan daripada Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Fatimah, yang mana Fatimah Zahra ini menggendong Husain di tangan kanannya dan menggandeng Hasan di tangan kirinya. Lalu Nabi bertanya, mana anak keponakanku? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah, ada tertinggal di belakang sedang membawa perbekalan. Maka pada saat itu Nabi mengambil selimut, lalu kemudian menyelimuti Fatimah, Hasan, Husain, Ali dan diri beliau. Maka Rasulullah kemudian mengangkat tangan berdoa dan mengatakan, ya Rabb, inilah keluargaku, inilah keluargaku, hada min ahli, hada min ahli. Maka saat itu salah seorang istri Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bukankah aku juga bagian dari keluargamu? Barulah Nabi mengatakan, masuklah engkau ke dalam selimut ini karena engkau juga bagian dari keluargaku. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan daripada keluarga kecil Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain adalah keluarga yang sangat dicintai dan dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran ketika Rasulullah wafat, petugas yang memandikan Rasulullah itu adalah keluarga dekat beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan saudara beliau Aqil bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu mereka sedang sibuk mempersiapkan fardu kifayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengetahui kondisi di luar rumah. Kalau kita balik lagi pada saat pembahasan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
bagaimana Sayyidina Abu Bakar terpilih sebagai seorang khalifah. Hal ini dimulakan dari kabar yang datang dari Sakifah Bani Sa'adah, yang mana pada saat itu orang-orang Ansor berkumpul untuk menentukan siapa kiranya yang akan menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin. Karena ini bukan masalah kekuasaan, ini bukan masalah sesuatu yang mungkin dianggap sakral ataupun dianggap hebat di masa sekarang, yaitu jabatan. Tidak, tapi orang-orang Ansar paham bahwasanya kaum muslimin ini tidak bisa ditinggalkan tanpa pemimpin. Sebab kalau seandainya satu komunitas tidak ada pemimpinnya, maka komunitas tersebut besar kemungkinan akan tercerai-berai. Maka inilah yang membuat sahabat-sahabat Ansar kemudian memutuskan untuk memilih di antara mereka. Kenapa di antara mereka? Karena posisi mereka adalah pemilik tanah. Artinya mereka sekarang berada di tempat kelahiran mereka, di negeri mereka. Maka mereka menganggap bahwasanya mereka layak untuk memilih pemimpin yang akan menggantikan tanggung jawab Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. Jadi bukan tendensius kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, berita ini sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian langsung menghadap Abu Bakar memberitahukan berita tersebut, sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwasanya keputusan yang mereka lakukan itu terlalu terburu-buru. Oleh karena itulah Umar dan Abu Bakar tidak memberitahu para sahabat yang lain, karena hal ini adalah masalah yang mendesak, sehingga kedua orang ini akhirnya memutuskan tidak mengajak sahabat yang lain, sahabat-sahabat Muhajirin yang saat itu sedang berduka. Mereka berdua menuju Sakifah Bani Sa'adah dan menemukan pada saat itu mereka telah memilih Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin mereka, sebagai khalifah yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Maka terjadilah diskusi yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan terdahulu, yang endingnya adalah kemudian terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah daripada Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui, pemilihan ini, proses pemilihan sampai terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq ini tentunya merupakan bagian daripada ijtihad. Apalagi kejadian tersebut tidak dihadiri oleh mayoritas sahabat, terutama sahabat yang berasal dari Muhajirin. Tidak ada di sana Ali, tidak ada Utsman, tidak ada Amr bin As, tidak ada macam-macam, tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang kibar. Yang ada dari Muhajirin hanya Abu Bakar dan Umar. Maka pada saat berita tersebut sampai, membuat sedikit persepsi di antara para sahabat lainnya, mengapa Abu Bakar yang terpilih? Bukankah Rasulullah itu telah menunjukkan bahwasanya keluarganya yang paling beliau sayangi adalah Ali bin Abi Thalib, atau minimal keluarga dekat Rasulullah. Di situ masih ada Abbas, di situ masih ada macam-macam, sehingga sempat ada dinamika tersebut yang membuat beberapa orang sahabat kemudian tertahan dalam pembayatan terhadap Abu Bakar. Salah satu yang agak lambat membayar Abu Bakar itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan dibayangkan begitu pembayatan terhadap Abu Bakar itu selesai, lalu berbondong-bondong semuanya datang membayar. Sempat ada persepsi yang berbeda yang berkembang, meskipun memang saat itu dipandang memang tidak ada yang lebih layak dibandingkan Abu Bakar. Mayoritas sahabat itu berpandangan bahwasanya
Ya, memang Abu Bakar adalah orang yang menemani Rasulullah dari mulai dakwah sampai kemudian beliau wafat. Akan tetapi kalau dengan hujah yang sama, bukankah Ali bin Abi Thalib bahkan lebih dulu masuk Islam dibandingkan Abu Bakar? Bahkan meskipun tidak memiliki tidak ikut dalam perjalanan hijrah, bukankah beliau menjadi tameng hidup pada saat beliau tidur di tempat tidur Rasulullah, mengecoh pergerakan orang-orang Quraisy? Dan beliau juga adalah orang yang disebutkan oleh Nabi sebagai anak Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha. Ali itu dianggap pintu gerbang daripada Rasulullah. Nah, ini persepsi yang sempat muncul meskipun kemudian hal ini tidak menghalangi para sahabat kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mengapa Ali bin Abi Thalib agak lambat membaiat Abu Bakar? Tentunya kita akan membahas tentang anak manusia yang punya pandangan berbeda. Masalah kekuasaan itu bukan masalah wahyu, bukan masalah dalil-dalil qat'i yang tidak bisa diambil ijtihad di dalamnya. Tidak. Kekuasaan adalah suatu hal yang semua orang bisa berijtihad. Apalagi pada saat itu mereka yang hadir bukanlah yang terburuk, yang buruk di antara yang terburuk. Para sahabat Nabi itu adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Siapapun yang ditunjuk mereka adalah orang-orang yang baik. Hal ini dipersaksikan langsung oleh Rasulullah dalam hadisnya, khairul quruni qarni tsumma yali. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan ini kesaksian Rasulullah. Artinya siapapun yang terpilih pada dasarnya layak. Namun untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri ada beberapa hal yang membuat beliau agak sedikit lambat membaiat. Yang pertama, pada dasarnya saat itu yang dapat musibah adalah keluarga inti Rasulullah. Dan berdasarkan hadis, Rasulullah itu merupakan keluarga inti daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu Rasulullah SAW. Memang dari satu persepsi Abu Bakar adalah mertua, tapi menantu dengan mertua tentu kedekatan lebih dekatlah menantu. Apalagi Rasulullah ini menikahkan dengan anak beliau satu-satunya yang tersisa terakhir, yaitu Fatimah Zahra. Nah, kondisi berduka inilah yang kemudian sedikit melambatkan pembaiatan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar. Yang kedua, masalah perbedaan persepsi tentang warisan. 2 hari pasca wafatnya Rasulullah, Fatimah mendatangi Abu Bakar. Tujuannya apa? Untuk meminta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah meninggalkan warisan? Jawabannya iya. Karena pada saat Rasulullah wafat, beliau memiliki harta yang didapatkan dari Khaybar. Ada beberapa lahan yang itu diberikan kepada Rasulullah. Nah, di sini kemudian Sayyidah Fatimah berasumsi dengan asumsi bahwasanya Al-Quran menyebutkan tentang ayat-ayat waris. Dalam ayat-ayat waris, kalau dihitung, Sayyidah Fatimah ini adalah ahli waris daripada Rasulullah. Dan karena kedudukan beliau adalah seorang anak perempuan yang mana kemudian tidak memiliki saudara atau saudari yang masih hidup, maka beliau ini berhak mendapatkan setengah dari harta Rasulullah. Jadi Fatimah bukan meminta sesuatu yang tidak layak beliau dapatkan. Ini berdasarkan dalil. Sayyidah Fatimah meminta haknya karena di dalam ayat waris dipahami oleh Sayyidah Fatimah ayat ini berlaku umum. Artinya semuanya layak mendapatkan warisan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya adalah Rasulullah. Akan tetapi
persepsi yang berbeda ditampilkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan karena keinginan menguasai warisan, bukan karena ingin menunjukkan kekuasaan, tapi berdasarkan dalil, yaitu Nabi menyampaikan kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Apa yang kami tinggalkan menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Sayyidah Fatimah berpegang kepada keumuman daripada ayat waris. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpegang kepada hadis Nabi yang menyatakan beliau tidak meninggalkan warisan. Jadi inilah khilaf dalam dalil, bukan khilaf karena kemaruk dengan harta, kekuasaan, tidak, tapi cara pandang mereka berdasarkan keilmuannya masing-masing. Dan ini membuat kemudian Sayyidah Fatimah sedikit marah dengan Abu Bakar karena menganggap Abu Bakar ini menghalangi beliau mendapatkan hak beliau. Ya, namanya suami otomatis kan harus bujuk istri. Dan mungkin kondisi istri lagi marah dengan seseorang, lalu suaminya mendatangi, membaiat. Inilah yang kemudian cukup menahan langkah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secepatnya. Dan itu cukup lama, cukup beberapa bulan, sampai kemudian ketika hal tersebut sudah reda, barulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bukan merasa wah ini kekuasaan milik saya yang direbut, enggak, bukan itu. Tapi alasan-alasan yang secara syar'i memang masuk. Jadi di sini adalah perbedaan pandangan di antara sahabat-sahabat kibar. Nah, kalau dalam hal ini saja mereka berbeda pendapat, itu membuat kita membuka wawasan kita, ternyata dalil-dalil itu bisa jadi dipahami berbeda-beda oleh orang-orang yang luar biasa pemahaman keilmuannya. Jadi jangan heran kalau kemudian di masa sekarang kita mendapatkan misalnya ada pendapat yang berkaitan dengan menyentuh istri apakah batal atau tidak dengan dalil yang sama. Lagi-lagi perbedaan persepsi dan pengetahuan. Jadi perbedaan pandangan seperti itu adalah suatu hal yang wajar. Toh baru 2 hari Rasulullah wafat saja sudah muncul perbedaan pandangan yang masing-masing dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dimanfaatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penasihat utama, terutama hal-hal yang berkaitan tentang fatwa-fatwa yang di mana saat itu fatwanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memperkuat daripada keputusan-keputusan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya misalnya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan itu kemudian dilegitimasi oleh fatwanya Ali bin Abi Thalib yang memandang bahwasanya apa yang diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah suatu hal yang sudah benar, sehingga langkah daripada Abu Bakar ini seakan-akan telah direstui oleh Ali bin Abi Thalib. Dan langkah-langkah ini, peran Ali bin Abi Thalib ini akan kita bahas bagaimana peran beliau yang paling besar di masa Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau ini bahkan di 3 khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dipercaya untuk menjadi penasehat utama para khalifah dalam
menentukan keputusan-keputusan yang kiranya itu membingungkan daripada umat Islam di masa itu. Dan keputusan-keputusan tersebut banyak sekali yang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para khalifah tersebut. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bagaimana keputusan-keputusan fatwa-fatwa Ali bin Abi Thalib dalam memudahkan kinerja daripada para khalifah-khalifah yang tiga sebelum beliau memegang jabatan sebagai khalifah yang keempat. Tidak saja dapat kami sampaikan, usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya yang tersisa terakhir yaitu Fatimah Zahra. Nah, kondisi berduka inilah yang kemudian sedikit melambatkan pembayatan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar. Yang kedua, masalah perbedaan persepsi tentang warisan. 2 hari pasca wafatnya Rasulullah, Fatimah mendatangi Abu Bakar. Tujuannya apa? Untuk meminta warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah meninggalkan warisan? Jawabannya iya. Karena pada saat Rasulullah wafat, beliau memiliki harta yang didapatkan dari Khaybar. Ada beberapa lahan yang itu diberikan kepada Rasulullah. Nah, di sini kemudian Sayyidah Fatimah berasumsi dengan asumsi bahwasanya Al-Quran menyebutkan tentang ayat-ayat waris. Dalam ayat-ayat waris, kalau dihitung, Sayyidah Fatimah ini adalah ahli waris daripada Rasulullah. Dan karena kedudukan beliau adalah seorang anak perempuan yang mana kemudian tidak memiliki saudara atau saudari yang masih hidup, maka beliau ini berhak mendapatkan setengah dari harta Rasulullah. Jadi Fatimah bukan meminta sesuatu yang tidak layak beliau dapatkan. Ini berdasarkan dalil. Sayyidah Fatimah meminta haknya karena di dalam ayat waris dipahami oleh Sayyidah Fatimah ayat ini berlaku umum. Artinya semuanya layak mendapatkan warisan dari orang tuanya meskipun orang tuanya adalah Rasulullah. Akan tetapi persepsi yang berbeda ditampilkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan karena keinginan menguasai warisan, bukan karena ingin menunjukkan kekuasaan, tapi berdasarkan dalil, yaitu Nabi menyampaikan kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Apa yang kami tinggalkan menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Sayyidah Fatimah berpegang kepada keumuman daripada ayat waris. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpegang kepada hadis Nabi yang menyatakan beliau tidak meninggalkan warisan. Jadi inilah khilaf dalam dalil, bukan khilaf karena kemaruk dengan harta, kekuasaan, tidak, tapi cara pandang mereka berdasarkan keilmuannya masing-masing. Dan ini membuat kemudian Sayyidah Fatimah sedikit marah dengan Abu Bakar karena menganggap Abu Bakar ini menghalangi beliau mendapatkan hak beliau. Ya namanya suami otomatis kan harus bujuk istri. Dan mungkin kondisi istri lagi marah dengan seseorang, lalu suaminya mendatangi, membaiat. Inilah yang kemudian cukup menahan langkah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secepatnya. Dan itu cukup lama, cukup beberapa bulan, sampai kemudian ketika hal tersebut sudah reda, barulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bukan
merasa wah ini kekuasaan milik saya yang direbut. Enggak, bukan itu, tapi alasan-alasan yang secara syar'i memang masuk. Jadi di sini adalah perbedaan pandangan di antara sahabat-sahabat kibar. Nah, kalau dalam hal ini saja mereka berbeda pendapat, itu membuat kita membuka wawasan kita, ternyata dalil-dalil itu bisa jadi dipahami berbeda-beda oleh orang-orang yang luar biasa pemahaman keilmuannya. Jadi jangan heran kalau kemudian di masa sekarang kita mendapatkan misalnya ada pendapat yang berkaitan dengan menyentuh istri apakah batal atau tidak dengan dalil yang sama. Lagi-lagi perbedaan persepsi dan pengetahuan. Jadi perbedaan pandangan seperti itu adalah suatu hal yang wajar. Toh baru 2 hari Rasulullah wafat saja sudah muncul perbedaan pandangan yang masing-masing dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dimanfaatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penasihat utama, terutama hal-hal yang berkaitan tentang fatwa-fatwa yang di mana saat itu fatwanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memperkuat daripada keputusan-keputusan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya misalnya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan itu kemudian dilegitimasi oleh fatwanya Ali bin Abi Thalib yang memandang bahwasanya apa yang diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah suatu hal yang sudah benar, sehingga langkah daripada Abu Bakar ini seakan-akan telah direstui oleh Ali bin Abi Thalib. Dan langkah-langkah ini, peran Ali bin Abi Thalib ini akan kita bahas bagaimana peran beliau yang paling besar di masa Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau ini bahkan di 3 khalifah yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman dipercaya untuk menjadi penasehat utama para khalifah dalam menentukan keputusan-keputusan yang kiranya itu membingungkan daripada umat Islam di masa itu. Dan keputusan-keputusan tersebut banyak sekali yang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para khalifah tersebut. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bagaimana keputusan-keputusan fatwa-fatwa Ali bin Abi Thalib dalam memudahkan kinerja daripada para khalifah yang 3 sebelum beliau memegang jabatan sebagai khalifah yang keempat. Tidak saja dapat kami sampaikan, usi nafsi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.